Oh, Yesus Tuhan angan-angan. Noah, gini aja Noah. Setahu saya, Noah ini tidak menuhankan Yesus loh. Setahu abang kan? Iya, ya kan saya bilang setahu saya. Iya betul. Setahu Noah? Setahu Noah ya hanya Noah sendiri yang tahu. Loh, gimana sih? Jujur ini bang sebentar, ini nggak ada temanya. Memang benar jujur, nggak bohong saya, nggak ada. Itu Yesus Tuhan angan-angan. Kok nggak ada ya? Di atas host itu warna kuning, Nggak kelihatan. Nggak ada. tulisannya hitam. Memang betul nggak kelihatan, nggak ada. Ya udah, memang benar berarti angan-angan karena tidak nampak. Ya, kembali nampak, baru ditulis lagi. Loh, kok baru ditulis? Entah jaringan saya mungkin ya. Ya, itu kan pernah diskusi tuh sama Noah bahwa Ya. Bang Alip ini kayak nggak tahu aja gitu kan posisi saya, katanya. Anda ini kan salah satu Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Dia meyakini Yesus itu sebagai manusia utusan Tuhan. Itu yang pernah Anda sampaikan. Iya itu dulu benar. Nah, sekarang Oh itu kan diskusinya kan belum selesai gitu. Jadi hanya sampai di situ aja dulu. oh ya, sekarang Anda sudah naik level imannya jadi menuhankan. Enggak, dari dulu itu sudah menuhankan bang. Cuman kan yang kita diskusikan kemarin kan, dia datang sebagai apa? Ya itu betul. Sebagai manusia gitu. Maksudnya gimana ya? Waktu kita berdiskusi mengenai Yesus, kan Abang Alip tanya sama saya. Bang Alip baca dalil ini itu gitu. Bang Alip buktikan sama saya bahwasanya Yesus itu datang sebagai anak manusia. Ya memang betul gitu. Dia datang sebagai anak manusia. Iya, betul di situ sebagai anak manusia. Terus Oh, jadi kalau masalah menuhankan, kan tidak sampai ke sana kemarin pembahasan kita, Bang Ali. jadi mau diulang lagi. Menurut Anda anak manusia ini siapa? Nggak usah dulu. Kita itu topik kita nanti malam aja, Bang, biar agak seru. Oh, topik sekarang apa? Topik sekarang ini, saya buka topik ya. Boleh. Ini ada perbuatan mengenai berita-berita yang akan datang setelah Bible, tapi beritanya berita palsu gitu, berita menyesatkan gitu. Setelah Yesus maksudnya? Ya, setelah Yesus. Oh, boleh. Bagus. Setelah Yesus, setelah Paulus gitu. Loh, kalau setelah Paulus dari mana? Apanya? Dari mana? Setelah Yesus apa setelah Paulus? Yang jelas. Pokoknya setelah Paulus lah gitu. Itu yang terakhir kan soalnya. Oh. Berarti setelah Paulus, di mana pernyataan Paulus? Bahwasanya Oke, ini Bang ya. Pertama saya buka dulu dari Injil Kanonik kan. Matius berapa ini? Bentar. Matius berapa? Matius 7, Matius 23, Matius 24. Matius 10 ayat 22. Matius 10. Ayat 22. Saya bacakan aja ya. Oke. Matius 10 ayat 22 bunyinya seperti ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ini mau saya sinkronkan
Nah, Yang ini kata ayat- siapa ini? Ini kata Yesus. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, Ya. tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Terus, Terus di Galatia 1 itu dari ayat 6 sampai ayat 10 itu, Bang. Di sini tertulis ya, ini berita dari Paulus sendiri bahwasanya yang bunyinya seperti ini. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu saat ini, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. lah, emang ini- surat Paulus ini Injil atau bukan buat Anda? Ini surat Paulus ini, Bang, termasuk kalau Injil sebenarnya Injil kanoni itu hanya 4 ya, Bang ya. Hanya 4. Iya, hanya 4. Berarti ya. itu oke. Injil Ya, berarti jangan dijadikan pegangan dong. Itu nanti sebagai target pernyataan Yesus itu kenanya kemana? Kita Enggak, buka ini- kembali ke ini kembali dulu ke Matius 7. Matius Kembali berapa? dulu ke Matius 10, ke Matius 10, sorry, ke Matius 10. Kita kembali dulu. Ya. Pernyataan Yesus ya di Matius 10. Ingat ya, tadi kan Anda bawa di Matius 10. Itu kan bisa dibaca Matius 10 yang tadi Anda baca dari 17 misal, dari 17 ya. Di situ dikatakan, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya." Ya. Nah, ini Yesus katakan, waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Nah, Ya. ini waspadalah di sini oleh Yesus katakan, itu kira-kira siapa yang menyesah murid-murid Yesus di tempat ibadah? Karena ada yang akan, berarti ada orang ya, berarti ya, yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Yang tidak, ini yang menyerahkan ini, Bang. Orang yang tidak suka, yang orang yang membawa-bawa nama Yesus ataupun orang yang dekat dengan Yesus. Oke, baik, ya. Kita buka nih. Di sini kan kepada murid-murid Yesus. Nah, boleh nggak Noah buka Di mana? Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Kisah Para Rasul 8, sebentar. Ya. Nomor 3. Ya, Oke, ayat 3. Anda yang baca. Oke, Kisah Para Rasul 8 nomor 3 yang bunyinya, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Nah, terus cocok nggak? Cocok nggak? ini nggak cocok karena apa? Karena Paulus ini orang yang bertobat, Bang. Lah, makanya Yesus bilang hati-hati. Gimana sih? Iya, Yang menganiaya murid Yesus siapa? Yang menganiaya murid Yesus? iya betul. Tetapi Paulus ini Nah, orang betul. Jangan ke orang lain. Nah, Iya, orang ini makanya. orang yang bertobat. Lah iya, makanya kata Yesus, hati-hati sama dia itu. Nanti ada yang menyerahkan kamu, ada yang menyeret kamu, ada yang menyerahkan kamu, menyesah kamu, gitu kan. Bahkan ketika Paulus bertemu, akulah Yesus yang kau aniaya. Kristen selalu menafsirkan, maksudnya ya Paulus menganiaya murid-murid Yesus. Nah, pernyataan Yesus waspadalah, ya, waspadalah di sini
karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Digenapi nggak oleh Paulus? Iya, tetapi dia bertobat bang gitu. Ya jangan tetapi dulu, digenapi dulu. Masalah tobat urusan nanti dulu. Nah, Digenapi, tetapi dia bertobat. oke, berarti Paulus menggenapi pernyataan Yesus yang waspadalah, waspadalah itu kan ya. Ya, Makanya tadi yang Anda baca di mana tadi, di 22 ya. Itu kan dijelaskan berikutnya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Itu kan dikatakan akan ada yang menyesah kamu gitu loh. Nah, digenapi. Bahkan bertobat. bahkan Yesus bilang di Matius 23 dia katakan semua itu akan digenapi oleh angkatan ini. Ya, itu digenapi Paulus, tetapi Nah, iya, bertobat gitu. berarti pernyataan Paulus itu pernyataan Yesus digenapi oleh Paulus. Ya, lalu Paulus kembali membuat pernyataan-pernyataan untuk kedepannya gitu. Jadi seperti ini bang ya, mengenai nabi-nabi dan guru palsu ya, yang tertulis di 2 Petrus 2. Ini saya bacakan aja langsung sama abang ya, abang boleh tanggapi setelah ini. Ya. 2 Petrus ayat 2, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi ini maksud saya, ini hawa nafsu ini di sini seperti apa gitu. Nah, Ya, Anda ini mau mewanti-wanti waspada perkataan Paulus atau orang lain sebenarnya sih yang dibahas? Tadi Anda Ini udah kan- sepakat. iya, tetapi ini kan bersambung terus bang, karena ini Ya, surat ini bersambung itu, kalau mau bersambung, ambillah pernyataan dari Paulus yang begitu banyak dia katakan waspadalah dari Matius 5 sampai Matius 24 itu. ya, maksud saya kan Petrus ini kan muridnya Paulus gitu. Iya, dari sumber utama dulu yang dibahas, jangan ke orang lain gitu loh maksudnya. Dari sumber utama yang mengatakan, yang menjelaskan. Kalau itu udah selesai tadi, Paulus itu Oh, berarti semua itu digenapi oleh Paulus. tetapi dia kan bertobat. Oke. Nah, makanya Yesus juga katakan hati-hati. Dia akan menobatkan satu orang, padahal dia itu sebenarnya 2 kali lebih jahat. Berarti dari pernyataan Petrus ini yang dimaksud ini siapa ini bang? Loh, yang mana? Pernyataan 2 Petrus 2. Nih, ya. Nih, Nabi-nabi dan kembali guru yang kepada palsu pernyataan. siapa? Loh, iya sebentar dulu, sebelum ke pernyataan orang lain, genapi dulu pernyataan Yesus. Celakalah Iya. kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadi dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, Siapa yang menjelajahi lautan? dia sudah menggenapi dan akhirnya dia bertobat. Itu Paulusnya sudah menggenapi. Ya, kalau begitu berarti kata Yesus 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dia mengaku bertobat, makanya Yesus katakan, hati-hatilah terhadap serigala yang buas. Dia menyamar seperti domba. Ya. Hati-hati itu. Ngaku bertobat, tapi adalah serigala yang buas. Iya ya bang. Ya, betul. Ya udah, nggak akan bisa lolos memang.
enggak. Nggak Jadi akan bisa lolos dari pernyataan Yesus gitu loh. jadi ini mengenai itu udah selesai kan? Hmm. Jadi ini saya mau tanya sama Bang Alif karena kan Bang Alif kan sambil juga belajar, gitu kan. Jadi saya ingin juga tahu dari pendapat agama Muslim ini termasuk Bang Alif. Ini pernyataan 2 Petrus 2 ini maksudnya ini ditujukan kepada siapa, Bang? Karena ini sudah berlalu. 2 Petrus 2 nomor berapa? Itulah Bang, satu perikop itu bisa kita simak sama-sama gitu. Iya, di nomor berapa? Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Waduh. Yang penting tadi sudah dinyatakan ya, jelas ya oleh Yesus. Iya. Yang menggenapinya itu siapa? Itu sudah. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu perikopnya. Apa poinnya di sini yang mau disampaikan? Kamu baca, terus apa? Masa saya suruh baca satu perikop? Enak aja lu. Tapi katanya Bang Alif mau belajar. Yang bilang mau belajar siapa? Enggaknya. Enggak. Berarti Bang Alif udah tahu kalau nggak mau belajar ya kan? Poinnya aja langsung Bang. Di sini yang dimaksud di surat Petrus ini siapa? Karena Paulusnya sendiri sudah bertobat kan gitu. Jadi surat Petrus ini termasuk surat terakhir ya. Ini makanya saya tanya surat 2 Petrus ini surat siapa untuk ditujukan untuk siapa, kepada siapa maksud dan tujuan Petrus ini menulis ini gitu Pak. Ya makanya dibaca, kau pahami. Petrus itu di situ dia mengarah kepada siapa? Ingat kalau perkataan Yesus semua itu digenapi oleh angkatan Yesus, angkatan murid-murid Yesus. Itu udah selesai karena Paulusnya sudah bertobat gitu. Justru Yesus katakan berhati-hatilah. Bahkan ada yang mengajarkan pertobatan, ternyata kata Yesus dia itu ternyata jahat. Kan udah dibilang tadi kata Yesus. Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Yang ngaku ahli Taurat siapa? Paulus. Yang ngaku orang Farisi siapa? Paulus. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Siapa ini? Paulus. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Siapa yang mendirikan agama? Paulus. Agamanya apa? Kristen. Siapa yang diajak? Muridnya. Nah, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, disesatkan, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yaitu yang bertobat itu justru dijelaskan oleh Yesus. Mau lari kemana? Entah. Makanya Yesus tuh katakan di Matius 23 itu satu perikop, celakalah, waspadalah, celakalah, waspadalah, celakalah, waspadalah, semua itu. Sampai di akhir perikopnya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Oh ya sudah, kalau ditanggung angkatan Yesus ya jangan dilarikan keluar. Memang pengajar anti Yesus itu kan sudah ada digenapi. Memang di angkatan inilah adanya. Ya di angkatan murid-murid Yesus. Jangan dilarikan keluar murid-murid Yesus. Kalau dikatakan periodenya ya di abad pertama kedua lah gitu. Kalau satu angkatan ya di abad pertama berarti. 2 Yohanes 2 nomor 12 kalau nggak salah, nomor 11 nomor 12. Di situ dikatakan antikris itu memang sudah ada dan ada di angkatan ini. Itu udah dijelaskan. Jadi apapun yang Anda bahas, mau ke Petrus, mau ke mana, itu semuanya digenapi oleh angkatan murid-murid Yesus. Enggak, kalau semuanya digenapi angkatan murid-murid Yesus, Pak, enggak akan mungkin ada
ayat 17 dan ayat 18 itu bang. 17-18 apa yang mana? Yang di 2 Petrus 2. Ya baca dong. Ya, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dialapkan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, digenapi nggak oleh angkatan murid-murid Yesus? Siapa yang pernah melakukan hawa nafsu cabul, siapa bang? Lo digenapi nggak oleh murid-murid Yesus? Nggak ada bang. Nah, baca lagi, ulang, kau baca lagi. Nggak ada. Baca lagi yang benar. Kalau Anda mau menafsirkan ini, pernyataan-pernyataan yang sumber utamanya dari Yesus, engkau larikan kepada siapa yang di luar murid-murid Yesus, pengajar Yesus, Anda itu akan salah paham. Karena di dalam kitab Anda itu berkali-kali disebutkan kata Yesus. Di dalam 1 Yohanes, di 2 Yohanes 2 juga semua dikatakan, intinya dikatakan semua pengajar palsu itu sudah ada di angkatan ini. Kau mau larikan kemana? Iya, tapi kan Petrus kan bukan angkatan itu. Loh, dari murid-murid Yesus itulah munculnya gimana sih? Penyesat itu munculnya dari murid-murid Yesus. Seangkatan dengan murid Yesus. Ya enggak lah bang, udah beda bang, udah beda. Loh, aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Gimana sih kau ini ya? Masih di abad yang sama, tetapi sudah beda tahunnya lah, udah agak lumayan jauh. Ya, satu angkatan itu kan satu periode pertama, di abad pertama, 100 tahun pertama gitu loh. Kan sudah dikatakan pengajar palsu itu datang. Nabi-nabi palsu itu datang dan pergi ke seluruh dunia yang mengajarkan kalau Yesus itu bukan manusia. Itu poinnya. Izin Ustadz Alif, saya Mau dilarikan kemana? izin Siap, Ustadz, siap. teman-teman jangan lupa di tap-tap layar. Bang Gin, selamat malam. Bang Sijo, salam. Salam. Selamat sore. Ya lanjut ya Bang Sijo, kalau mau bertanya atau mau menjawab silakan Bang Sijo ya. Saya kasih kesempatan. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar. Lanjut. Iya, mau dilarikan kemana? Jangan lepaskan dari kata kunci yang disampaikan oleh Yesus. Saya bilang, mau kemanapun nggak akan ketemu. Memang ini satu kelemahannya. Memang Alkitab ini tidak punya tafsiran, itu aja. Jadi memang agak susah. Jadi kalau ada tafsiran mungkin gini, Ada Bang. sebenarnya Bible itu ada tafsiran. Coba kita buka ya kalau gitu. Oke, yang mana yang mau Anda lihat tafsirannya di 2 Petrus? Itu nggak resmi, Bang. Loh, kok nggak resmi? Justru ada di sini. Matthew Henry, Yerusalem. Kok nggak Itu kan resmi? Maksudnya mereka itu kan bukan orang-orang terdahulu yang hidup zaman dengan Yesus. Beda dengan tafsiran. Beda dengan tafsiran. Kitab Anda aja baru nongol di abad keempat. Gimana sih? Ya, siapa yang bilang di abad keempat, Bang? Wah, Karena itu, nggak karena paham lagi. karena Kodeks Sinaiticus sama Kodeks Vatikan, gitu. Iya, Kodeks Vatikanus tahun berapa adanya? 300 sekian. Oh ya, masih ada kok yang lebih tua dari itu, Bang.
Nggak ada. Adanya Kodeks Vatikanus abad ketiga, abad keempat malah di 320 sekian. Gimana sih? Bentar ya, ini ada sebentar ya saya. Makin berat temanya ke sini kau. Masih ada kok yang lebih tua dari Codex Sinaiticus. Itu naskah Irenaeus untuk kaum Gnostik. Ya, coba aja kalau ada tampilkan. Kan yang paling tua itu Kodeks Vatikanus. Oh, nggak bisa pula saya tampilkan. Loh, Mana ya? kitab Bisa. Anda sendiri pun, ini ada Ahli Jibril nih naik, Ahli guruku ini, yang masalah manuskrip. Nah, kitab Anda sendiri pun, ya, itu awalnya anonim, baru dikasih nama di abad kedua oleh bapak-bapak gereja. Ya kalau mau dibahas sejarahnya ya malah makin repot. Makanya kembali kepada penjelasan yang disampaikan oleh Yesus. Udah nggak usah pusing-pusing gitu loh. Memang sekali-sekali perlu juga pusing, Bang. Loh, kalau mau pusing ya silakan. Kau mau nafsir sendiri seenaknya. Sementara dikatakan oleh Yesus, semua itu digenapi oleh angkatan ini. Antikris itu sudah muncul di angkatan ini. Itu sudah dikatakan oleh Yesus dan oleh Yohanes. Mau dibilang apa lagi? Kau mau cari kemana? Makanya yang perlu dicari tahu, siapakah yang menggenapi pernyataan Yesus, yang dimana penggenapannya oleh angkatan ini, gitu loh. Nah, sekarang kembali, pengajar-pengajar itu, pengajar palsu itu, dia itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Coba, sekarang gini Noah. Di mana legalitasnya Paulus mengatakan bahwa Yesus menjadi kutuk atau menjadi terkutuk? Di mana Yesus melegalkan demikian? Kenapa tiba-tiba Paulus berani mengatakan setelah dia bertobat agar diterima, lalu dia membuat sebuah surat, tiba-tiba suratnya mengatakan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Siapa yang mengatakan, yang meyakini, yang mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Siapa coba? Jahat nggak tuh? Halo? Bang Noah, mute-nya dibuka, Bang. Memang di perjanjian lama itu kan, setiap orang yang disalib itu adalah orang-orang yang terkutuk gitu. Maksudnya kalau dia udah disalib berarti itu tuh udah besar kali kesalahannya gitu. Lah iya, siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu menjadi terkutuk coba? Ada nggak Bapak mengutuk Yesus? Ada nggak Yesus mengajarkan Bapak itu akan mengutuk Yesus? Justru Yesus katakan kepada muridnya, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Iya, karena Bukan ya, mengutuk Yesus. nggak mengutuk dia, Bang. Dia hanya Nah, mengutip terus kenapa? dari perjanjian lama. Iya, melegalkan Yesus mengutuk Yesus, Paulus mengutuk Yesus dengan dia mengutip perjanjian lama. Agar dia legal mengutuk Yesus, yang dikutip kitab perjanjian lama. Betul, di dalam kitab perjanjian lama di Ulangan 23, di Ulangan 21 ya, 2223 di situ dikatakan bahwa yang digantung itu dikutuk oleh Allah. Pertanyaan saya kalau begitu, ketika Yesus digantung, siapa yang mengutuk? Bangsa Israel pada saat itu. Loh, katanya Paulus mengutip perjanjian lama, kok malah jadi ke bangsa Israel? Iya, kan waktu Paulus kan belum berada di sana, Bang, pada saat itu. Galatia 3:13, Anda tadi katakan mengutip perjanjian lama. Kalau Paulus mengutip perjanjian lama yang bunyinya begini,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, dia mengutip kitab Perjanjian Lama, di situ ada yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuknya? Ketika Yesus tergantung di kayu salib, yang mengutuk itu orang Yahudi. Salah Anda. Inilah ajaran Paulusnya. Dia mengutip Perjanjian Lama, dia katakan ada tertulis. Mari kita buka Ulangan 21 nomor 23. Di situ dikatakan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, Ya, Paulus mengajarkan Yesus itu dikutuk oleh Allah. Coba tunggu, saya baca dulu. baca. Surat yang ditulis Paulus. Mana tadi, Bang? Galatia 3 nomor 13. Bentar. Ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Padahal Yesus katakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Bapak itu sangat mengasihi Yesus gitu loh, bukan mengutuk. Tiba-tiba Paulus katakan Yesus dikutuk oleh Allah. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Saya mau tahulah dulu dari abang sendiri. Sebenarnya ini apa maksud perkataan Paulus? Lah udah dari tadi saya ngomong, masa mau tahu dari pendapat saya gimana sih? Karena memang Posisi posisi apa, Bang? posisi Yesus itu dinarasikan oleh Paulus menjadi seorang yang terkutuk. Dan yang mengutuk Yesus menurut Paulus itu adalah Allah, atau Tuhannya Yesus, atau Tuhannya Bani Israel. Di mana itu bisa dibuktikan? Dibuktikan dari pernyataan Paulus yang dia mengutip Ulangan 21 nomor 23 yang bunyinya adalah, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, Artinya menurut Paulus ketika Yesus disalib, Yesus sedang dikutuk oleh Allah gitu. padahal yang mengutuk dia bukan Tuhan sendiri kan gitu. Nah makanya ini ajaran apa ini? Paulus mengatakan malah Yesus itu dikutuk oleh Tuhannya. Kamu setuju nggak dengan pernyataan Paulus ini? Saya setuju, Bang. Oh setuju. Berarti Anda setuju kalau Yesus dikutuk oleh Tuhannya? Dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Lah itu pernyataan Paulus kan bilangnya begitu. Yang digantung dikutuk oleh Tuhan. Iya betul, tapi kan sementara kan Yesus sendiri kan tidak dikutuk oleh Tuhan. Lah itu pernyataan Paulus itu. Dia katakan. Iya betul, tapi kalau Yesus dikutuk oleh Tuhan sendiri, berarti yang menghukum Yesus sendiri adalah Tuhan. Ini sementara yang menghukum Yesus sendiri adalah orang-orang Romawi, kerajaan Romawi, dan masyarakat bangsa Yahudi pada saat itu mendukung untuk Yesus dihukum mati. Lah iya, itu dinarasikan oleh Paulus kalau Yesus itu sedang dikutuk oleh Tuhan. Gimana sih? Mana sih? Kamu percaya nggak dengan pernyataan Paulus di Galatia 3 nomor 13 ini? Memang betul, itu apa adanya. Dia telah Nah ya sudah, kalau betul berarti Yesus sedang dikutuk oleh Tuhan, kan gitu? Ya, kita betulkan aja lah dulu itu. Ya sudah, memang begitu faktanya. Anda setuju kalau Yesus dikutuk oleh Tuhan? Enggak setuju. Nah, berarti ayat itu memang nggak boleh, bukan ajaran Yesus. Iya kan? Makanya saya ngutip tadi, jikalau Elohim adalah Bapakmu, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Bapak itu sangat mengasihi Yesus. Bahkan di dalam Yohanes 3 nomor 16 yang sering jadi andalan kawan-kawan Kristen, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sangat kasihnya Tuhan terhadap
dunia ini. Yesus pun sangat dikasihi, Bapa mengasihi aku. Nah, tidak ada ajaran mengutuk Yesus, itu nggak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan kalau Bapa itu mengutuk Yesus, itu nggak ada. Justru Yesus katakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Tapi Yesus katakan, kamu melakukan keinginan-keinginan Bapakmu karena engkau berusaha membunuh aku. Siapa Bapakmu yang dituju? Ternyata menurut Yesus, keinginan membunuh Yesus, Bapaknya adalah iblis. Bukan Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Jadi ini diputar balik pernyataan Yesus oleh Paulus. Padahal kata Yesus, jika engkau di Yohanes 8 dikatakan bahwa jikalau Elohim adalah Bapakmu, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu ajaran Yesus. Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Sementara Yesus katakan, kamu berusaha membunuh aku. Nah, berusaha membunuh aku, itu kata Yesus siapa? Kamu mengikuti keinginan-keinginan Bapakmu. Siapa Bapakmu di situ? Iblislah yang menjadi Bapakmu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menurut Yesus sebenarnya mengikuti keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Diputar balik oleh Yesus, malah justru oleh Paulus, kalau Yesus itu malah menjadi terkutuk. Ya sudah, berarti sedang mengikuti rencana iblis. Mana doanya ini? Aduh, Noah. Ya teman-teman, di tap-tap layar ya. Kok Noah turun? Ya di tap-tap teman-teman ya. Kok bisa turun sih Noah? Ada lagi, silakan kawan-kawan Kristen. Itu permintaan juga ya. bilang tuh ya. Tuh, Anda pelajari saja kitab suci Anda, jangan menghina agama. Loh, siapa juga yang menghina? Justru yang sedang menghina di sini adalah tadi narasinya Paulus. Yesus terkutuk, orang Noah aja nggak mau. Noah tidak mau meyakini kalau Tuhan mengutuk Yesus, tapi Noah setuju dengan tulisan Paulus. Dia itu dilemanya wajib diimani, tetapi hatinya mengingkari. Akal sehat mengingkari, tapi imannya wajib mengikuti. Faktanya memang dikatakan Yesus terkutuk menurut Paulus. Ini dialog kawan ya, bukan kita sedang saya menjelaskan kitab Anda, bukan lagi dialog. Ya silakan kawan-kawan Kristen yang mau bertanya, yang mau